Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai padat penebaran yang pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan padat tebar? Yang kedua, apakah ada dampak positif atau negatif jika padat tebar terlalu banyak? Kita akan simak pembahasannya. Oke, yang pertama adalah mengenai padat tebar. Apa sih padat tebar itu? Atau dengan kata lainnya adalah padat penebaran itu apa? Ya, pertama saya ajak dulu untuk berandai-andai. Katakanlah kamu punya kolam. Kamu ingin melakukan sebuah upaya budidaya dan kamu sudah menyiapkan kolamnya nih. Otomatis kalau kamu sudah menyiapkan kolamnya, kamu pasti ingin memasukkan ikan ke dalamnya, kan? Nah, karena ini untuk upaya budidaya atau usaha budidaya, kamu ingin ikan yang kamu pelihara itu nantinya bisa hidup, sehat, dan gemuk. Harus hidup, harus sehat, dan harus gemuk. Karena apa? Karena kamu punya tujuan lain. Kedepannya kamu mau ikan-ikan itu bisa memberikan keuntungan lebih bagi kamu. Paling tidak secara ekonomis kita ingin ikan itu memberikan masukan finansial kepada kita yang sedang melakukan usaha budidaya. Nah, karena kita memiliki tujuan pemeliharaan yang jelas, yaitu ikannya harus hidup sehat dan gemuk pula, maka kita perlu mikir sebetulnya perlu berapa ekor sih ikan yang bisa dimasukkan ke dalam bak tersebut. Nah, berapa ekornya itu tentu saja nggak berapa ekor asal ya, berapa ekor yang bisa dimasukkan sebanyak-banyaknya sehingga keuntungan yang saya dapat bisa semaksimal mungkin. Tapi dengan catatan ikannya tetap hidup, ikannya tetap sehat, ikannya tetap gemuk. Nah, sebagai pengandaian coba bayangkan kamu hendak bepergian dan kamu harus menata koper. Ya, kamu masukkan baju dan segala macam alat yang mungkin kamu perlukan di perjalanan. Kamu tata ya sedemikian rupa sehingga itu sangat mepet. Tidak ada spasi lagi dan sehingga koper kamu terisi banyak sekali pakaian. Bedanya dengan ikan, pakaian itu tidak membutuhkan udara, tidak membutuhkan ruang gerak, tidak membutuhkan pakan. Kalau ikan membutuhkan itu semua sehingga kalau tidak berhati-hati, ikannya akan mati. Kalau misalnya satu ikan dengan yang lain tidak bisa bergerak, tidak bisa berenang, dia akan stres kemudian mati dan sakit. Nah, jadi dari situ bisa diambil kesimpulan, sebetulnya apa sih padat penebaran itu, padat tebar pada usaha budidaya itu apa? Jadi definisinya adalah padat penebaran merupakan banyaknya jumlah ikan yang ditebarkan per satuan luas atau volume. Nah, jadi di sini ada satuan luas atau volume yang dibandingkan dengan jumlah ikan yang mau dimasukkan ke dalam kolam. Itu dia definisi mengenai padat tebar. Meski tadi ada kata banyaknya jumlah ikan dibandingkan dengan satuan luas atau volume kolam, tapi sebetulnya yang berpengaruh terhadap padat tebar untuk usaha budidaya itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah jenis ikannya. Jenis ikannya ini ikan apakah yang hendak kita pelihara? Kita harus tahu pola pertumbuhannya, kita harus mengerti karakter atau sifatnya. Misalnya dia ikan sungai atau ikan rawa atau ikan danau. Dia membutuhkan air mengalir deras atau cukup air yang tenang saja. Atau dia malah tipe ikan dasar atau ikan pelagis. Kalau di dasar berarti dia membutuhkan ruang dasar yang nyaman untuk dia hidup. Tapi kalau dia hidupnya di kolam air berarti kita memiliki tambahan ruang untuk geraknya si ikan. Itu padat tebar dari jenis ikan akan mengarah ke sana. Juga apakah ikan itu merupakan ikan herbivore atau ikan karnivor atau omnivor itu juga perlu dipertimbangkan. Contoh ikan-ikan herbivore mungkin dia menyukai tanaman-tanaman air yang cukup besar ya, bukan sekedar planktonis. Dia akan banyak berada di tepian. Kalau ikan karnivor mungkin dia yang dibutuhkan bukan ketersediaan daun-daunan di tepi kolam, tapi adalah ruang gerak untuk mengejar mangsa. Jadi itu juga perlu
dipikirkan untuk padat tebar. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi adalah tingkat teknologi dari usaha budidaya itu sendiri. Apakah dia tingkat teknologinya tradisional atau hanya ekstensif saja khusus perikanan, tapi ya bisa melihara ikannya sambil ngasuh anak gini ya, atau dia semi intensif, dia sudah cukup serius tapi ya nggak serius-serius banget, tidak dengan alat-alat yang sophisticated ya. Kita sudah membahas tentang jenis-jenis pengelolaan sistem budidaya. Nah, atau bisa jadi dia yang tipe intensif, yang sangat intensif, super intensif malah ya, yang membutuhkan berbagai macam kontrol, berbagai macam peralatan yang didesain secara sedemikian rupa sehingga ikannya itu bisa maksimal hasilnya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan tuh. Untuk padat penebaran biasanya yang super intensif itu tinggi ya, atau yang intensif itu tinggi karena dia punya target. Saya harus memproduksi ikan sekian, maka saya harus menebar ikan cukup banyak. Maka konstruksi kolamnya juga akan dipikirkan. Konstruksi kolamnya harus bagaimana, kotak, bulat, atau segitiga. Nah, itu akan menjadi faktor yang berpengaruh dalam padat tebar. Sementara kalau budidaya tradisional atau ekstensif biasa, dia tentunya tidak harus memikirkan. Misalnya kita bisa lihat di sini ya, kolam sebesar ini hanya diisi oleh 1 ekor lele. Ya, 1 ekor lele itu dia tidak memikirkan hal yang lain, mungkin hanya kesenangan aja, hobi aja gitu ya. Nah, begitulah bedanya padat tebar atau fungsi atau poin padat tebar pada jenis-jenis pengelolaan budidaya yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah tentang faktor dari sistem aquaculture yang digunakan. Misalnya sistem aquaculturnya apa? Apakah dia kolam air tenang seperti ini? Ya, air tenang, air inlet dan outletnya itu sangat kecil bedanya, jadi sangat pelan gitu, ngalirnya pelan gitu. Atau dia pakai sistem air deras yang memanfaatkan aliran sungai yang deras seperti ini. Di atas ini adalah salah satu contoh budidaya intensif untuk ikan gurami ya. Saya ambil gambarnya untuk ikan gurami. Nah, apakah yang seperti itu, yang air deras, ataukah yang air tenang, itu nanti membutuhkan perhitungan padat tebar yang berbeda-beda. Atau malah dia tipenya sistem pakai keramba jaring apung atau keramba jaring tancap atau pakai keramba. Nah, itu semuanya berbeda-beda. Padat tebarnya itu akan dilihat dari konstruksi kolamnya seperti apa, konstruksi wadahnya seperti apa, ini konstruksi jaringnya ya, kemudian luasan atau volume tempatnya itu berapa, itu sangat perlu diperhatikan dalam padat tebar. Itu tadi faktor-faktornya. Kemudian untuk menjawab pengaruh dari padat tebar, perbedaan padat tebar ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah kolam yang diisi dengan ikan yang sangat banyak, pokoknya kita masukkan ikan sebanyak-banyaknya ke dalamnya, kita akan menghadapi beberapa kendala ya. Pokoknya sebanyak-banyaknya itu akan membuat begini. Jadi karena sangat padat akan terjadi persaingan yang sangat ketat, baik itu dari segi memperoleh pakan maupun dari segi gerak. Memperoleh pakan mungkin si pengusaha budidaya bisa memberikan pakan yang lebih, tapi pakan yang lebih itu apabila tidak termakan juga akan jatuh ke dasar kolam dan akhirnya menjadi racun juga bagi perairannya. Nah, kenapa kok ikan sebanyak itu masih ada pakan yang jatuh ke bawah dan menjadi racun? Itu karena persaingan mendapatkan pakan. Jadi ketika pakannya datang, ikan satu ingin mengambil pakan, ternyata tubrukan sama ikan lain, gak jadi deh, pakannya jatuh, tapi ikannya tubrukan. Karena tubrukan ini mudahnya bergesekan, dia menjadi salah satu penyebab timbulnya penyakit ya. Dan gesekan-gesekan terlalu rapat itu juga menyebabkan stres pada ikan. Stres, kemudian luka-luka sedikit, lama-lama menjadi bukit, itu akan mengakibatkan ikan mudah terserang penyakit. Jadi stres akan menurunkan imunitasnya ditambah lagi, diserang lagi dengan luka-luka kecil, dan akhirnya ikan-ikan di dalam kolam itu kalau padat tebarnya terlalu tinggi, tidak diperhitungkan, akan mudah terserang
penyakit, sangat rentan terserang penyakit. Lalu kalau ya udah deh, kalau gitu kita nggak padat tebarnya nggak tinggi-tinggi, udahlah ininya aja lah supaya ikannya santuy gitu ya. Tapi kalau ikannya ditebar dengan kepadatan yang terlalu rendah, artinya populasinya terlalu kecil, itu angka produksinya juga akan sedikit. Nah, ini akan kembali kepada tujuan budidayanya. Tujuan budidayanya untuk apa? Untuk mencari keuntungan atau enggak? Kalau untuk mencari keuntungan, maka kapasitas kolam itu seharusnya lebih banyak, tapi ikan yang ditebar hanya sedikit. Otomatis hasil yang nanti dipanen juga sedikit dong. Nah, padahal walaupun ikannya sedikit, biaya operasional kolam itu akan tetap besar. Ya, sebesar kebutuhan kolam itu. Kalau ikannya hanya sedikit, maka keuntungan yang diraih juga akan sedikit. Bisa jadi pada satu titik, usaha budidaya bukan hanya memiliki angka produksi yang rendah, tapi juga bisa sampai mengalami kerugian. Karena yaitu biaya operasionalnya tetap tinggi. Sementara ikan yang bisa dijual atau ikan yang bisa dimanfaatkan hanya sedikit sekali hasilnya. Nah, itu di situ bisa rugi. Jadi, itulah kenapa kepadatan tebar atau kepadatan penebaran itu harus diperhitungkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus mengukur kolamnya, mengetahui luasannya, mengetahui karakter ikannya. Kita harus melihat sistem aquaculture kita seperti apa. Nanti kita akan tahu untuk ikan jenis A, ukuran mungkin masih anakan sekian, atau mungkin indukan ukuran besar, itu isinya bisa berapa. Itu harus diperhitungkan sekali supaya hasilnya itu optimal dan ikannya juga bisa hidup, bisa sehat, bisa gemuk seperti tujuan yang awal tadi. Oke. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan dari pertanyaan mengenai padat penebaran. Saya berharap jawabannya cukup memuaskan. Kita berjumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.